Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, lihat dan tinggallah dalam Dia. Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya ingin bertanya, Kristen itu agama atau bukan? Kristen itu agama atau bukan? Coba kita dengerin Bapak Ibu majelis jawabnya apa ya? Bagaimana Bapak Ibu majelis? Kristen itu agama atau bukan? Bingung? Ayo jawab yang tegas, agama atau bukan? Bukan katanya ya. Kalau bukan kok di KTP saya tertulis agama Kristen. Kalau orang tanya, agama kamu apa? Jawabnya Kristen. Kristen itu agama. Ya memang Kristen itu agama ya. Karena tertulis di KTP kita dan itu jadi identitas agama kita. Kalau kita ditanya oleh seseorang, lalu apakah agama Kristen itu menyelamatkan Bapak Ibu Saudara? Apakah agama Kristen itu memberkati kita? Dan apakah agama Kristen itu menuntun kita? Jawabnya? Jawabnya? Bukan. Bapak Ibu Saudara, KTP kita memang menulis agama kita itu Kristen. Tetapi kita harus ingat, kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus, yang memberkati kita adalah Allah Bapa, dan yang menuntun kita adalah Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, yang kepadanya kita harus membangun hubungan kita. Kita jadi Kristen bukan supaya kita tambah diberkati atau tambah kaya, bukan juga supaya kita jadi orang yang sukses. Gak usah ribet lagi sembayang-sembayang leluhur. Kita jadi Kristen bukan karena ikut-ikutan. Anak saya semuanya sudah jadi orang Kristen. Saya kalau nggak ikut anak jadi orang Kristen, lalu siapa nanti yang mengurus saya? Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jadi Kristen bukan hanya kita sekedar ke gereja 1 minggu 1 kali. Cukup, yang penting sudah ibadah. Bukan seperti ini saudara-saudara. Jadi orang Kristen itu juga bukan hanya berhenti sampai kita melayani. Ikut angklung, ya. Jadi guru sekolah minggu, jadi majelis, jadi penyambut, jadi lektor, jadi prokantor. Kekristenan itu bukan berhenti sampai di situ. Bukan itu tujuan utama kita jadi orang Kristen. Tujuan utama kita menjadi orang Kristen adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang mempunyai hubungan dengan Allah? Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai 42 menunjukkan cara kita membangun hubungan dengan Allah, yaitu dengan cara lihat dan tinggal dalam Kristus. Lihat dan tinggallah dalam Dia. Apa artinya lihat? Bapak Ibu Saudara-saudara, satu kali 2 orang murid Yohanes Pembaptis mengikuti Yesus setelah Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, Yesus tahu dirinya diikuti oleh 2 murid Yohanes ini. Maka Yesus pun mengundang mereka untuk melihat di mana Yesus tinggal. Marilah
dan kamu akan melihatnya. Melihat di mana Yesus tinggal. Ini adalah sebuah undangan. Bukan cuma lihat di mana Yesus tinggal, tapi untuk mengenal siapa Yesus itu sesungguhnya. Hubungan dua murid Yohanes dengan Tuhan Yesus dimulai dari sebuah kerinduan untuk kenal Yesus. Rasa penasaran, rasa haus untuk kenal siapa Yesus itu diwujudkan dengan bertanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita ingin jadi orang Kristen yang mempunyai hubungan dengan Allah, maka kita bisa memulainya dengan sebuah pertanyaan. Apakah aku sudah kenal Kristus? Ada orang 40 tahun jadi orang Kristen, tapi dia nggak kenal Kristus. Buktinya apa? Kalau ada yang menghina dia, bukannya mengampuni, tapi malah balas menghina, dan hinaannya lebih kejam. Itu bukti kalau dia tidak kenal Yesus, karena ajaran Yesus itu tidak tercermin dalam dirinya saat dia dihina oleh orang lain. Kalau ada yang menjahati dirinya, dia bukan mendoakan pertobatan orang itu, tapi menyimpan dendam, menyimpan kepahitan di dalam hatinya. Itu bukti dia nggak kenal Yesus, karena teladan Yesus itu tidak terlihat dalam dirinya saat dia dijahati. Orang Kristen yang seperti ini tidak kenal Kristus karena dia lebih memilih jalannya sendiri, mengikuti nafsu emosinya, egonya yang terluka, bukan jalan yang seturut dengan firman Tuhan saat mendapatkan masalah dan cobaan-cobaan hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, orang percaya yang memiliki hubungan dengan Allah akan terus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa saja ajaran, apa saja prinsip dan nilai-nilai dari kehidupan Yesus Kristus. Kalau aku khawatir, apa yang firman Tuhan katakan atau yang Yesus katakan tentang kekhawatiran? Kalau aku takut, apa yang firman Tuhan katakan tentang rasa takut itu? Kalau aku dilukai, apa yang mau Yesus? Apa yang Yesus mau untuk aku lakukan? Dirinya terus mencari dan berusaha kenal ajaran, prinsip dan nilai-nilai kehidupan Kristus yang tertuang di dalam Alkitab. Permisi tanya Bapak, Ibu, Saudara, ini juga pertanyaan untuk saya. Sampai hari ini, apakah kita masih juga bertanya dan mencari ajaran Kristus? Setiap kali kita berhadapan dengan masalah di keluarga, masalah di tempat pekerjaan, masalah dalam pelayanan, sudahkah kita bertanya, apa kata Alkitab tentang kasus ini? Apa kata firman Tuhan tentang masalah ini? Apa yang seharusnya reaksiku sebagai pengikut Kristus ketika menghadapi situasi ini? Kita kadang-kadang tidak kenal Yesus. Kita tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita nggak mau tahu dan tidak ingin tahu tentang Kristus dan ajarannya. Yohanes Pembaptis kenal Tuhan Yesus nggak? Kenal nggak Bapak Ibu Yohanes Pembaptis Tuhan Yesus itu siapa? Gimana? Tidak kenal, betul. Yohanes Pembaptis itu tidak kenal siapa Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 31, Yohanes berkata begini, dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Lalu dari mana Yohanes kenal Yesus sebagai Mesias? Dari mana? Dari firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada dirinya.
Yohanes 1 ayat 33. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Allah secara pribadi berfirman kepada Yohanes untuk memperkenalkan dirinya sebagai Mesias. Dan Allah yang sama itu juga secara pribadi memperkenalkan dirinya kepada kita masing-masing lewat firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Roh Kudus yang dikaruniakan oleh Allah saat kita percaya Yesus akan menuntun kita untuk memahami Allah saat kita membaca Alkitab. Hanya seringkali kita ini, sekali lagi, tidak ingin tahu tentang Tuhan, sehingga kita ini tidak punya keinginan untuk membaca Alkitab. Akhirnya kita pun tidak punya hubungan pribadi dengan Allah. Iman kita tidak bertumbuh. Sebetulnya Bapak Ibu Saudara ya, sekarang ini kita hidup di zaman yang sangat-sangat serba dipermudah. Betul ya? Dulu saya kalau mau mencari satu ayat, lalu saya nggak tahu di mana ayatnya ya, saya tuh harus buka konkordansi Alkitab. Jadi saya harus punya konkordansi Alkitab itu ya. Tapi sekarang, kalau saya mau mencari satu ayat, saya tinggal ketik di Google, keluarlah ayat-ayat itu. Betul ya? Tuhan sekarang ini mempermudah setiap kita mencari dirinya lewat Google. Kalau kita ingin tahu apa kata Alkitab tentang rasa takut dan bagaimana Kristus menghadapi rasa takutnya, kita bisa langsung mengetiknya, maka keluarlah semua ulasan-ulasan serta ayat-ayat Alkitab tentang rasa takut dan bagaimana cara menghadapinya. Semudah itu sebenarnya saudara-saudara. Ajaran dan kehidupan Kristus itu sebenarnya tersebar di Instagram, di TikTok, di Facebook, dan bahkan juga di YouTube. Tinggal ketik, scroll, dan klik. Cuma sayang sekali kita lebih senang scroll aplikasi dratching. Dulu drakor, sekarang dratching. Filmnya banyak, macam-macam ceritanya. Kita lebih suka scroll konten-konten pendek yang menarik, yang lagi viral, tapi miskin nilai-nilai dan ajaran Kristus. Bukannya nggak boleh, tapi kadang kita tidak seimbang. Bapak Ibu Saudara, kenalilah Tuhan kita. Dengan demikian kita bisa punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan itu semua dimulai dengan kerinduan untuk terus mempelajari Kristus dan semua ajaran serta nilai-nilai kerajaan. Kenali Kristus supaya kita punya hubungan yang dalam dengan Tuhan, bukan hubungan yang dangkal. Sebuah hubungan mendalam yang membuat kita berpola pikir, berkata, dan bertindak sesuai dengan ajaran Kristus. Yang kedua, bagaimana cara agar hubungan dengan Tuhan itu bukan sekedar menjadi sebuah hubungan yang dangkal. Bapak Ibu Saudara, Yesus menawarkan bukan cuma sekedar melihat tempat tinggalnya, tapi Yesus juga menawarkan untuk tinggal bersama-sama dengan Dia. Yohanes 1 ayat 39, Yesus berkata kepada mereka, marilah dan kamu akan melihatnya. Mereka pun datang dan melihat di mana Ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, undangan Tuhan Yesus untuk tinggal bersama dirinya ini mengawali sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Yesus mengajak kita untuk mengenal dirinya lewat pengalaman langsung mengalami Tuhan sendiri. Bukan hanya lewat
informasi-informasi dari Alkitab, dari khotbah-khotbah, atau dari kesaksian hidup orang lain. Alami sendiri Tuhan Yesus itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita ini memiliki satu hubungan yang dalam dengan Tuhan. Bukan sebuah hubungan yang dangkal. Yesus mengajak setiap orang tinggal bersamanya, mengalami transformasi hati, mengalami transformasi hidup seperti Andreas dan Yohanes. Salah satu murid tadi adalah Yohanes ya Bapak Ibu Saudara, karena Injil ini ditulis oleh Yohanes dan Yohanes itu seringkali tidak menyebutkan namanya di dalam kitab Injil yang ditulisnya. Tinggallah dalam Dia. Alami Yesus secara pribadi. Saat kita ingin kenal Tuhan Yesus, berdoalah Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin kenal Engkau secara pribadi. Aku ingin mengalami Engkau secara pribadi. Ada seorang anggota jemaat GKI Rahmani berdoa buat anak-anaknya, minta supaya anak-anaknya itu bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Doanya nggak minta sukses di pekerjaan ya, sukses keluarga, anak cucu menantu, tapi minta supaya anak-anaknya bisa kenal Tuhan secara pribadi. Jarang-jarang ya orang Kristen doa seperti ini buat anak cucu menantunya. Lalu apa yang terjadi setelah dia doakan anak-anaknya seperti itu? Satu persatu mereka mengalami berbagai macam cobaan hidup. Tapi lewat cobaan dan masalah hidup itulah mereka lalu mengalami Tuhan secara langsung. Mereka makin kenal Tuhan dan imannya itu semakin kuat. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan aku mau kenal Engkau secara pribadi, nanti kita dikasih cobaan-cobaan yang berat. Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berpikir seperti ini, berarti kita belum kenal Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Amin. Doa dari orang ini tadi Bapak Ibu menginspirasi saya. Satu kali saya juga berdoa hal yang sama untuk anak saya Inghau yang menurut saya waktu itu sangat tidak peduli Tuhan. Mumpung anaknya nggak ada di sini, saya berani bersaksi. Kalau enggak nanti sampai rumah dia protes, Mama kenapa saya kesaksiannya diomongin lagi di khotbah ya. Waktu itu Inghau masih SMA. Dia sekolah di sekolah Kristen. Ya, yang tiap pagi ada renungannya, namanya juga sekolah Kristen, yang diajar N2K, nilai-nilai kekristenan. Tapi imannya itu nggak nyambung sama Tuhan. Nyambungnya sama apa? Sama game online. Dia peduli game tapi tidak peduli Yesusnya. Setiap pulang sekolah, setiap malam yang terpikirkan di otaknya itu adalah Mobile Legend, PUBG waktu itu ya. Waktu SD, kalau ditanya sama jemaat ya, yang paling sering nanya tuh Pak Rudi Setiawan, Inghau kalau sudah besar mau jadi apa? Mau jadi pendeta kayak Mami. Begitu sudah SMA, ketika ditanya, Inghau cita-citanya jadi apa? Jadi gamers. Gamers. Saking senangnya dia sama game online. Saya sedih lihat anak saya tidak peduli Tuhan. Jadi saya mulai berdoa, mohon supaya Tuhan menolong anak saya ini kenal Tuhan.
Bukan hanya kenal Tuhan secara dangkal, tapi secara mendalam. Dan kenal secara Tuhan secara mendalam itu kan harus dialami secara langsung. Doa saya mulai terjawab ketika Inhal kuliah, ya. Saya menyuruhnya mengikuti PMK, Persekutuan Mahasiswa Kristen di kampusnya. Dan di PMK ini dia bertemu dengan seorang pembimbing mahasiswa yang sudah lansia, umurnya hampir 60 tahun. Tapi heran bisa cocok dan nyambung gitu ya. Dia diarahkan, dia diberi kepercayaan melayani, dan minatnya terhadap Alkitab itu mulai tumbuh. Dia harus memimpin kelompok kecil, dan dia harus membaca Alkitab lalu menuliskan apa yang dia dapatkan dari hasil perenungannya. Satu kali Inho ini harus mengerjakan tugas kuliah yang sangat berat sekali, dan dia harus menghadapi dosen yang killer. Dia stres ya, karena kecapean, nyubuh sampai pagi, sampai jam 5, jam 4 selama berhari-hari. Nah, demi supaya bisa menyelesaikan tugasnya, dia pergi ke kafe yang buka 24 jam. Dia tinggal di sana sampai pagi, ditemani kopi dan pegawai kafe. Setelah selesai tugasnya, saudara tahu berapa nilai yang dia dapat? Nilainya itu di bawah KKM. Marahlah dia, lalu menangis dengan kesal. Dia telepon saya ya, dia jengkel sekali. Sudah capek, tiap pagi lembur, nilainya tetap tidak bisa mencapai KKM. Dia takut tidak dapat nilai bagus. Bukan karena dia takut tidak lulus di semester itu, bukan. Tapi karena dia kasihan sama mami, nanti saya gak dapat beasiswa, mami harus bayar mahal. Bapak Ibu Saudara, di dalam kondisi seperti itu, dia mencari Tuhan, lalu dia bersaksi bahwa dia mengalami Tuhan yang menghibur, yang menguatkan dia. Selesai berdoa, dia baca firman Tuhan yang menguatkan dia, dan dia merasa beban itu diangkat satu persatu. Dia merasa ketenangan yang luar biasa, dan dia merasa semangat lagi, tidak tertekan, tidak gelisah dan takut lagi. Lalu saya berkata kepada dia, kamu bukan perlu nilai IP yang sempurna, tapi yang kamu perlukan adalah bagaimana Tuhan menolong kamu melewati setiap persoalan dalam kuliah yang sedang dijalani. Sampai hari ini dia terus berproses mengenal Tuhan, dan terus berproses untuk bisa mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Tinggallah dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, ajakan Tuhan ini masih digaungkan sampai hari ini. Kita semua diajak untuk mengalami langsung siapa Tuhan yang kita percayai. Apakah Bapak Ibu Saudara siap tinggal dalam Kristus? Mengalami Tuhan secara langsung lewat berbagai peristiwa kehidupan kita. Ada yang lewat sakit penyakit, malah jadi kenal dan mengalami Tuhan yang menguatkan. Ada yang lewat kehilangan dan kedukaan, jadi kenal dan mengalami Tuhan yang menghiburkan. Ada yang di PHK, kehilangan usaha, mengalami musibah, jadi kenal Tuhan Allah Jehovah Jireh yang mencukupkan segala kebutuhannya. Ada yang lepas dari kecelakaan, jadi mengenal Tuhan yang melindungi umatnya. Andreas, Yohanes kenal Yesus sebagai Mesias. Mereka itu kenal bukan cuma sebatas tahu, tapi mengalami sendiri Yesus Mesias yang mati di kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan itu semua terjadi karena mereka mau lihat dan tinggal dalam Kristus. Lihat dan tinggallah dalam Dia. Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat kali.